Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Saya Vicky Alfiani Najah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah, dan masuk dalam jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian Al-Ustadz Tuan Guru Ahmad Farid Wajdi dalam memenuhi pelajaran pada mata kuliah studi naskah MPI yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka bersama-sama di kelas, namun karena adanya COVID-19 ini digantikan dengan kajian-kajian berbentuk video yang nanti akan saya sisipkan di dalam deskripsi. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan memilih ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Al-Zarnuji sebagai berikut. Menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim, atau dengan kata lain ialah kewajiban per individu. Dari kapan? Dari buayan hingga liang lahat. Kita itu sebenarnya sudah belajar dari kecil, belajar merangkak, belajar berjalan, hingga sampai mati pun kita masih belajar, yaitu dituntun ketika sakaratul maut. Nah, itu adalah kehidupan. Dalam pembahasan umumnya, menuntut ilmu itu mempunyai tahapan. Misalnya, ada seorang yang awam atau manusia yang masih awam, kemudian ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tergerak hatinya. Dalam menuntut ilmu itu mempunyai tahapan. Sebagai penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana ilmu yang kita butuhkan saat ini dan mana ilmu yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Ilmu mana yang telah kita ketahui dan ilmu mana yang kita belum ketahui. Namun jika untuk menuntut ilmu sebagai tahap pemula, setiap ilmu yang kita pelajari itu harus merubah kita atau membawa kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu agama, kemudian baru ilmu masa berikutnya. Nah, sebagai pemula tadi, adapun tahapan ilmu yang harus kita lakukan itu ialah mempelajari ilmu tauhid dan ma'rifat, atau dengan kata lain mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Melalui apa? Ada di dalam dalil nakli atau dalil akli. Jadi, kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Jika kita sudah mengenali siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, siapa yang memiliki dunia ini, alam semesta ini, siapa yang mengatur takdir kehidupan kita, maka kita akan tahu apa tujuan kita untuk hidup dan sebagainya. Kemudian kita buktikan dengan ilmu fikih, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya dan manusia hambanya serta makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan ilmu fikih kita bisa diajari tata cara sholat dan beribadah yang lainnya. Karena setelah kita mengenal Tuhan kita harus ada komunikasi dengan Dia, yaitu dari cara bagaimana ibadah kita. Jika kita khusyuk, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah Tuhan kita. Kemudian diperhalus dengan ilmu tasawuf atau akhlaki, di mana ilmu itu mengajari kita adab dan tata krama kita sebagai manusia. Semua itu digabungkan menjadi ilmu atik, atau ilmu atik itu ialah ilmu yang terdahulu, ilmu yang sudah dipelajari dari zaman-zaman dahulu. Baiklah, jadi itu untuk sebagai pemula bagi orang yang akan menuntut ilmu jika ia memang belum pernah menuntut ilmu agama sebelumnya. Namun bagi anak kecil, jika kita ingin mengajarinya, lebih baik diawali dengan mempelajari ilmu Al-Quran untuk membiasakan dia, kemudian baru disambung dengan tahapan di atas. Baiklah, sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Itu kurangnya dari saya. Apabila berlebih, alhamdulillah itu datangnya dari Allah. Ingin lebih jelasnya tentang kajian memilih ilmu ini, yuk kita tonton kajian Ta'limul Muta'allim memilih ilmu dari Tuan Guru Ustadz Ahmad Farid Wajdi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.